Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali membawakan firman Tuhan buat saudara pada hari ini. Kita hari ini akan belajar mengenai bagaimana cara untuk menjaga hati. Ya, bagaimana cara kita memulai hidup kita, hari kita itu akan menentukan sisa hari, dan itu benar sekali saudara. Jadi kalau misalnya saudara buka mata, lalu saudara itu bersyukur, mengucapkan kata syukur pagi-pagi sama Tuhan, maka saya percaya bahwa sepanjang hari itu saudara bisa menikmati hari-hari saudara. Karena apa? Karena ada rasa syukur, ada gratitude, ada sikap berterima kasih gitu ya. Hati kita itu akan menentukan kebahagiaan kita. Nah, jadi hari ini saya akan berkhotbah mengenai menjaga hati. Kenapa? Karena kualitas hidup kita itu ditentukan oleh kualitas hati kita. Ya, dalam beberapa minggu belakangan ini saya menyaksikan ada dua macam hati, ada dua macam orang yang saya amati ketika mereka itu menerima berkat dari Tuhan atau menerima sesuatu gitu ya. Misalnya contohnya mungkin ada yang menerima sembako gitu ya, kemudian malah marah-marah, sembako kayak gini kok dibagiin gitu ya. Yang keluar itu ototnya, yang keluar serakahnya, yang keluar sombongnya, yang keluar tuh rasa nggak berterima kasihnya yang ada di dalam hatinya. Nah, sebaliknya ada orang juga yang menerima persembahan itu dengan meneteskan air mata, dengan mengucapkan terima kasih yang nggak habis-habisnya. Aduh, thank you, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, saya nggak layak gitu ya. Dan itu semua kuncinya ada di mana, saudara? Kuncinya itu ada di dalam hati. Ya, hati saudara itu menentukan kualitas hidup. Nah, itulah sebabnya kita mesti pandai-pandai menata hati kita, dan juga sering-sering ya menyanyikan lagu-lagu pujian seperti pujian yang barusan kita nyanyikan gitu ya. Saya akan mengajak saudara untuk membuka firman Tuhan malam hari ini. Saya mau bacakan dari Amsal. Saya mau kasih kesempatan untuk saudara bantuin saya. Kita mau baca dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Terpancar kehidupan. Nah, saudara mesti hafal ayat ini. Ya, yang di rumah, yang lagi nonton, yang sedang streaming online, saya mau kita mengulangi sama-sama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara, saya mau menjelaskan lebih dulu apa itu hati. Nah, yang dimasukkan hati di sini bukannya jeroan yang biasanya saudara beli di pasar, bukannya bukan sambal goreng ati, bukan yang bisa dimakan pakai sambal, bukan. Yang saya maksudkan dengan hati di sini adalah wadah yang di dalamnya itu terdiri dari 3 hal, saudara. Ya, apakah 3 hal ini? Yang pertama adalah pikiran, ya. Lalu yang kedua adalah kehendak, dan yang terakhir adalah perasaan. Jadi pikiran, kehendak, dan perasaan ini tempatnya ini namanya hati. Nah, orang-orang sering juga bilang ini adalah jiwa, saudara. Jadi, kalau saudara pikirannya kotor, hati kita juga ikut kotor. Kalau perasaan kita kotor, hati kita juga ikut kotor. Kalau kehendak kita mungkin kotor, hati kita juga bisa kotor. Jadi, hati ini sangat luar biasa, saudara, efeknya. Dan firman Tuhan mengatakan hatimu harus dijaga. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dibilang above all else, guard your heart. Lebih dari segala sesuatunya, jagalah hatimu. Nah, biasanya kan kalau misalnya di tempat-tempat tertentu ya, kita lihat ada yang sewa satpam, bodyguard, bahkan ada pasukan pengaman yang mengamankan apa yang dianggap berharga gitu. Ya, paling gampang aja contohnya ATM gitu ya. Biasanya kan ada satpam yang jagain. Kenapa? Karena di dalam ATM ada apa, saudara? Ada uang, ya kan? Di bank itu juga biasanya kalau saudara amati, biasanya ada polisi, senjatanya lengkap. Kenapa? Karena di situ ada barang berharga.
Sama juga dengan rumah-rumah yang mewah mungkin ya, yang istana seperti itu. Pasti ada security guard-nya di depan karena untuk menjaga something yang berharga di dalam. Nah, tempat-tempat vital itu dijaga karena itu sangat berharga. Itulah sebabnya kita nggak pernah lihat kalau misalnya di bak-bak sampah gitu ada yang jagain. Ya nggak mungkin ada tentara yang jagain bak sampah kan? Kenapa? Karena itu nggak berharga di situ. Dan Tuhan mengatakan above all else, guard your heart. Terlebih dari segala sesuatu yang ada yang kita tahu itu penting dan berharga, jagalah hati. Amin. Haleluya. Saya mau nanya, yang biasa saudara simpen di brankas saudara itu apa sih? Yang biasa saudara simpen baik-baik, saudara proteksi baik-baik gitu ya. Saudara bener-bener taruh di lemari besi itu apa? Mungkin ada yang taruh uang, ya mungkin ada yang taruh cincin, perhiasan berlian, surat-surat berharga gitu ya, sertifikat rumah gitu, atau apa BPKB gitu kan ya, karena semuanya itu dianggap berharga. Tapi bagaimana dengan hati kita? Bagaimana dengan hati saudara? Saudara kasih proteksi atau enggak? Sementara Alkitab mengatakan above all else, lebih dari permata saudara, lebih dari anting-anting saudara, perhiasan saudara, lebih dari harta, lebih dari sertifikat, lebih dari segala hal-hal yang dianggap berharga bagi dunia ini, hati kita itu jauh lebih berharga. So, guard your heart, karena dari situlah terpancar apa tadi? Terpancar kehidupan. Nah, saudara nanti akan lihat bagaimana apakah ayat ini benar atau enggak. Kita bisa cek aja tiap hari, saudara. Wajah kita ini adalah cermin dari hati kita. Ucapan yang kita katakan setiap hari itu jugalah cermin dari hati kita. Kelakuan kita itu adalah cermin dari hati kita. Bahkan, mohon maaf nih, dompet kita sekalipun itu adalah cermin dari pada hati kita. Apa yang kita beli setiap hari, apa yang kita belanjakan setiap hari. Nah, mengapa kita harus taruh satpam atau security di dalam hati kita? Kenapa kita harus memfilter, menjaga, melindungi hati kita? Nah, ini nomor 1, saudara. Saya ada 3 poin hari ini. Nomor 1, kenapa kita mesti menjaga? Karena hati kita itu licik. Hati kita itu licik, saudara. Kita baca dari kitab Yeremia 17 ayatnya yang ke-9. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Yang udah ketemu katakan amin. Ini saya baca nih. Oke. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Amin, amin. Thank you, Cilani. Ya, jadi di dalam terjemahan bahasa Inggris ini dibilang begini, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Aduh, ini bahaya banget. Hati kita tuh licik. Dikatakan hatimu itu deceitful, susah disembuhkan. Makanya kita mesti jaga baik-baik. Karena sekali udah kena kelicikan, udah terbiasa licik, kita udah terbiasa bohong, udah terbiasa simpen kepahitan, udah terbiasa menipu orang lain gitu ya, itu akan susah untuk disembuhkan. Apalagi kalau itu sudah menjadi karakter, sudah membatu dikatakan di firman Tuhan. Makanya kita mesti jaga baik-baik hati kita, saudara. Ada yang pernah mengatakan begini, bahkan saking liciknya hati kita itu bisa menipu diri kita sendiri gitu. I don't know, mungkin saudara pernah mengalami hal ini. Saya sendiri pernah dan sering sekali, saudara. Mungkin saudara pernah mendengar seorang yang kelihatannya sedang rendah hati gitu ya, tetapi dia sebenarnya sedang menipu dirinya sendiri. Oh, semua ini kan karena berkat Tuhan, saya mah nggak ada apa-apanya gitu ya. Tetapi, nah ini ada komanya, saudara. Kalau nggak ada saya, nggak mungkin di gereja ini akan berdiri seperti ini. Kalau misalnya nggak ada saya, nggak mungkin ini gereja ini sound systemnya bisa bagus kayak begini. Ya kan, kalau nggak ada saya, waduh mana mungkin ya ada orang-orang jemaat yang sebanyak ini di tempat ini. Jadi pikiran hatinya itu menipu dia. Seolah-olah itu kayak rendah hati, tetapi ada komanya gitu. Oh, saya tuh cuman hamba Tuhan, nggak ada apa-apanya.
Tapi sekali lagi saudara, ada komanya, ada tapinya. Tapi saya pernah dipakai luar biasa sama Tuhan. Belum ada orang yang dipakai Tuhan seperti saya. Jadi gitu ya, kelihatannya sedang merendahkan hati, tetapi sebenarnya dia sedang ditipu oleh hatinya sendiri. Hati kita tuh licik sekali, saudara. Nggak apa-apa lah, yang lain-lain juga melakukan hal yang sama. Nanti kalau kita nggak ikutan, ketinggalan malah, ya kan? Kalah dong sama mereka yang melakukan hal itu. Saudara, zaman ini tadi saya sempat ngobrol sedikit sama Cilani bahwa yang semuanya itu sudah serba terbalik gitu. Yang jahat dianggap baik, yang buruk dilegalkan. Ya, kalau misalnya dulu itu orang kumpul sebelum nikah itu dianggap tabu, tapi kalau sekarang anak-anak muda aja udah pada kayak 7-Eleven, udah kayak suami istri tinggal sama-sama dan itu dianggap wajar gitu. Justru kalau nggak dianggap kuno, kalau nggak ikutan begitu nanti dianggap kuno lah ya, dianggap ketinggalan zaman. Dan kalau misalnya saudara amati di California terutama, kalau kita lihat anak-anak muda zaman sekarang juga banyak sekali menggunakan obat-obatan terlarang. Ya kalau misalnya nggak pakai obat-obatan terlarang, nggak ikut-ikutan ngeganja gitu, dianggap payah, dianggap nggak keren gitu. Makanya akhirnya lambat laun ya, generasi kita itu akan melakukan apa yang kita sebenarnya tahu itu nggak baik gitu. Kita bisa lama-lama ikut terjerumus ke sana karena mayoritas dari orang-orang yang ada di sekitar kita melakukan hal itu, dan apa yang sebetulnya itu tidak benar. Ya, karena semua orang mengatakan nggak apa-apa, akhirnya kita ikut-ikutan juga gitu. Ya, saya juga ngaku saudara, saya pernah misalnya tadi pagi aja gitu ya, jelas-jelas lampu merah di jalanan, di perempatan. Tapi karena mobil depan saya tuh nyerobot, ya kan? Jadi ada space dan saya mesti close the gap, dan mobil-mobil di belakang saya udah ngelaksonin semuanya. Ayo jalan, padahal udah tahu kalau itu saya bakal telat gitu kalau misalnya saya maju. Ya, kalau misalnya saya nggak nyerobot, mereka marah malah. Jadi ya kayak gitu. Jadi kita terpaksa harus melanggar peraturan juga. Karena semua orang melakukan hal itu gitu. Padahal itu nggak benar. Ya, saya nggak tahu saudara pernah nggak di dalam posisi seperti itu. Jadi kita seringkali ditipu oleh hati sendiri. Hati kita itu licik, termasuk hati saya juga. Maka kita mesti waspada saudara sama hati kita ini. Aduh, misalnya apa? Kemarin saya difitnah sama teman sekantor. Sakit hati nggak kalau difitnah? Enggak lah, saya nggak sakit hati, saya kan hamba Tuhan. Mana mungkin lah saya bisa sakit hati gitu ya. Oke, kalau gitu challenge-nya, bisa nggak saudara mendoakan musuh saudara yang menyakiti saudara setiap hari gitu. Jangan-jangan malah pas berdoa itu kita ngebayangin orangnya itu kesambar petir lagi gitu ya. Jadi kita mesti waspada saudara, karena hati kita itu licik gitu ya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa kita mesti jaga hati? Kenapa kita harus menaruh satpam di hati kita atau security guard? Kenapa kita harus jaga baik-baik? Karena yang kedua, hati kita itu menentukan kesehatan kita. Ya, kesehatan yang saya maksud di sini adalah kesehatan jasmani ya. Nah, Alkitab mengatakan di Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin, amin. Thank you, Ciarmel. Ya, ini saudara, seandainya semua orang bisa mengakses ayat ini, meyakini kebenaran ayat ini, dan juga menghidupi ayat ini, saya percaya apotek-apotek bakal pada tutup semua, gulung tikar saudara. Karena apa? Karena hati yang gembira adalah obat, saudara. Dikatakan bisa menyembuhkan. Saya suka sekali merenungkan hal ini saudara ya. Kalau misalnya ngebayangin Adam dan Hawa itu bisa merayakan ulang tahun pernikahan mereka sampai usia 800, bayangin. Tapi saya melihat saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang saya yakin mereka ini melekat sama Tuhan. Mereka ini mau dekat sama Tuhan. Hatinya penuh dengan sukacita. Hatinya itu gak ada kepahitan, gak ada iri hati, gak ada tinggi hati. Sehingga ini ngefek ke kesehatan mereka. Hati yang gembira adalah obat yang manjur.
Amin. Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya mau pastikan ini kepada Anda semuanya karena saya juga pernah menjadi korban daripada hati yang stres, dan itu efeknya ke kesehatan saya itu seperti apa. Hati yang penuh dengan beban itu mendatangkan persoalan, dan secara medis ini bisa dijelaskan saudara, karena ketika hati kita gembira ya, ketika kita bisa tertawa, kita bisa bersyukur gitu ya, kita akan mengeluarkan hormon yang namanya adalah endorfin, mengeluarkan kekebalan tubuh, mengeluarkan hormon sukacita. Dan ketika Anda bersukacita, kekebalan tubuh saudara itu akan meningkat. Ketika Anda bisa ketawa mungkin 10 menit gitu atau ketawa terbahak-bahak, tubuh kita itu akan merilis immune system atau painkiller ya, yang kira-kira dosisnya itu menurut penelitian sama dengan kalau kita minum Tylenol 4 biji. Bayangin saudara, betapa manjurnya ya rasa syukur, damai sejahtera, sukacita itu efeknya kepada kesehatan kita. Jadi itu betul-betul saudara, dan Tuhan itu menciptakan itu. Maka kita mesti buat hati kita setiap hari untuk berbahagia. Karena kalau hati kita nggak berbahagia, itu akan ngefek, berdampak sama kesehatan kita. Kalau misalnya ada orang kok sakit-sakitan gitu ya, kok kayaknya setiap kali ketemu dia tuh sakit melulu, saya bisa menebak mungkin hatinya juga lagi sakit. Mungkin there is something in his or her spirit gitu, yang something wrong. Kalau ada orang yang bawaannya tuh loyo, nggak ada gairah ya, setiap kali ketemu ngeluh, aduh capek, aduh kepalanya pusing, tangannya gemeter, tulangnya sakit. Mungkin sebelum ke dokter cek dulu hati kita, bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Pasti ada sesuatu yang nggak benar gitu. Mungkin karena itu kita selalu khawatir, mungkin karena kita itu iri hati, mungkin kita menyimpan kepahitan, mungkin saudara menyimpan sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hati yang gembira itu adalah obat dan semangat yang patah mengeringkan tulang. Makanya kita mesti jaga baik-baik hati kita. Amin. Haleluya, haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Kapan terakhir kali saudara tersenyum? Halo. Tapi nggak setiap hari kita, setiap detik terorgil lagi. Itu dia. Kadang-kadang kita mungkin kita pusing gitu ya, terus kita ketawa. Kayak kemarin di retreat juga, ini bilang saya lupa sama sakit saya gara-gara saya ketawa melulu di sini. Itu benar saudara. Kalau nggak percaya, kalau saudara lagi sakit gigi ya, mungkin saudara nonton film-film komedi gitu ya, yang membuat kita bisa ketawa gitu ya. Ketika kita tertawa, mungkin kita bisa kayak hilang gitu sakit giginya. Tapi ketika kita udah nggak nonton, udah nggak ketawa lagi, sakitnya bisa kerasa lagi gitu ya. Nah, itu beneran saudara. Lalu yang terakhir saudara, ini yang ketiga ya, poin yang ketiga. Tadi yang pertama, hati kita itu licik. Yang kedua, hati kita itu ada yang efek ke kesehatan kita. Yang ketiga, kenapa kita mesti menjaga hati? Karena yang ketiga, kondisi hati kita itu menentukan kualitas wajah kita. Maka mesti baik-baik kita jaga hati kita saudara. Mari kita buka Amsal 15 ayat 13. Amsal 15 ayat 13. Ya. Hati yang gembira. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Yes. Ya benar. Jadi hati yang gembira tadi dikatakan Ciafun membuat muka berseri-seri. Nah ini Ciafun sama Kojo kan di rumahnya ada anak kecil ya. Kalau misalnya Kojo Ciafun amatin mukanya Casey, dia itu kan selalu ketawa ceria gitu ya, main sendiri, very carefree gitu, nggak ada beban gitu. Makanya wajahnya itu kan berseri-seri ya, wajahnya itu menggemaskan, bisa glowing gimana gitu. Itu sama saudara, kalau misalnya kita tiap hari bisa seperti itu, saya jamin muka saudara itu akan awet muda sama kayak Casey. Menurut penelitian saudara, bayi itu atau anak kecil itu bisa ketawa sekitar 450 sampai 500 kali dalam sehari. Ya, bahkan dalam keadaan tidur anak kecil itu bisa ketawa sendiri. Saya nggak tahu nih yang punya bayi di sini setuju nggak sama saya bahwa
Mungkin saudara pernah lihat bayinya senyum-senyum sendiri waktu tidur. Pernah nggak lihat kayak begitu? Betul ya? Iya. Si Naomi anaknya pernah nggak ketawa gitu waktu tidur? Udah lupa kata Naomi. Senyum. Harus bikin lagi, maksudnya punya anak lagi. Udah nggak bisa. Iya. Kalau kita yang udah tua boro-boro mau senyum sendiri, nanti yang ada juga malah dikira bocor halus lagi sama suaminya, ya nggak? Iya. Kalau bayi ketawa 450 kali sehari, kita yang udah dewasa mungkin ketawanya ya 10 kali aja udah puji Tuhan gitu dalam sehari ya. Yang 440 kemana saudara? Yang 440 hilang bersama tagihan. Hilang bersama habis ngadepin customer yang judes di kerjaan. Hilang gara-gara deadline yang kerjaannya stres gitu ya. Aduh. Jadi saudara, mari kita belajar menjaga hati kita. Karena kualitas hati itu menentukan kualitas wajah kita juga. Yang hatinya jahat, itu nanti wajahnya jadi angker saudara. Jadi serem gitu ya. Tapi hati orang yang baik, dan saya lihat semua di sini hatinya baik-baik karena wajahnya itu bersinar, dan saya bersyukur sekali. It's really simple, it's that simple. Saudara pasti bisa melihat lah kalau ketika saudara jalan sama orang-orang tertentu gitu ya, yang menjaga hatinya, itu bisa kelihatan dari raut wajah mereka. Contohnya aja kalau hari ini misalnya saya khotbahnya nih ya, pas lagi jutek, terus saya ngomongnya, hari ini saya mau menyampaikan khotbah tentang kasih. Aduh, Nggak sesuai. ya kan? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Allah kita itu penuh dengan kasih. Kira-kira saudara percaya nggak sama yang saya khotbahkan? Saya khotbahnya sambil marah-marah gitu kan. Jadi berarti yang saya khotbahkan itu nggak lahir dari hati saya, saudara. Karena bertentangan gitu ya. Jadi sekali lagi hati kita menentukan kualitas wajah kita. Jadi sekali lagi dari rangkuman khotbah hari ini, kenapa kita mesti jaga hati? Yang pertama, karena hati kita itu licik. Jadi kita mesti outsmart our heart. Kita mesti lebih pintar daripada hati kita. Yang kedua, kenapa kita harus jaga hati kita? Karena hati kita itu menentukan kesehatan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita mesti jaga hati? Karena itu akan menentukan kualitas wajah kita. Haleluya, Tuhan baik, amin.